Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keselak. Em, Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi bersama aku Fajri Darmawan dari channel Kripikitis. Hari ini kita ngapain bang? Iya ngapain? Kita mau reaction lagi. Tapi kali ini reactionnya sangat spesial. Kenapa spesial? Cek mic dulu. Tes. Oke aman. Hari ini spesial kenapa? Karena yang kita reaction adalah the best content in 2021. Gila ya. Gue udah yakin banget ini bakal jadi konten terbaik tahun ini di Indonesia ya. Di Indonesia. Tadi dulu ada lagi nggak sih? Banyak, tapi ini the best gitu loh. Kenapa? Karena yang ngedirect adalah salah satu YouTuber terkondang di Indonesia, yaitu adalah Aulion and Channel Leo. Masih sama direkturnya seperti tahun lalu, yaitu belum kasih tahu ya, lupa. Hari ini kita mau reaction YouTube Rewind Indonesia. Oh ya, ini adalah reaction pertamaku di YouTube Rewind ya, maksudnya di YouTube tentang YouTube Rewind, karena baru tahun ini aku mulai YouTube. Dan kemarin di postingannya Bang Chandra, kita sebagai YouTuber boleh mereact YouTube Rewind, dan dipersilakan untuk semua konten creator. Nah ini baru abang gua. Oke, hari ini kita langsung masuk aja ke videonya. Dan sebelum itu gua sendiri bikin rewind versi gua ya. Ini panjang doang, nggak seru, tapi mohon maaf ya. Di sini sih curhatan sebenarnya. Curhatan gue bukan curhatan sih, maksudnya kisah hidup gue selama 2021. Dan emang ini mau gue peruntukkan untuk lomba video rewind 2021 yang diadain sama Bang Chandra juga. Mohon dukungan teman-teman semua ya, mohon dukungan. Spam aja IG-nya Bang Chandra. Bang menangin pajar, oke. Views-nya baru 5, ya Allah nontonnya. Udah upload 4 jam yang lalu. Dan kita intip dikit guys. Rewind 2021 of Fajar Darmawan. Halo, di sini bener-bener cuman kisah hidup gue selama tahun ini. Karena sejujurnya tahun ini sangat tahun yang berkesan buat gue, yang merubah diri gue. Dan ya saat ini dia membuat gue punya hobi yang gue salurkan lewat kesan dan membuat gue untuk yakin bekerja sebagai seorang tenaga pendidikan di sekolah swasta di Bekasi. Panjangnya lengkapnya nanti aja di kalian tonton sendiri. Iyalah, tonton sendiri, masa gue react lagi punya gue sendiri. Oke, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlebar-lebar, langsung kita cari videonya. Videonya ada di channelnya Indonesian YouTubers. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, emang channel ini diperuntukkan untuk tes suara lagi. Oke aman. Diperuntukkan untuk video, kayaknya memang diperuntukkan untuk video YouTube Rewind itu loh. Karena dari tahun 2015 sampai tahun 2021 yang itu sebelumnya ada lagi video, yaitu di channel, tapi di channelnya Bang Eka. Sebelumnya ada di channelnya Bang Eka Gustiwana, yaitu yang YouTube Rewind 2014. Nah, untuk 2014 itu nantilah kita bahas. Sekarang kita mau tonton dulu. Nah, kata Bang Chandra, ini videonya itu membuat mata kita tuh dan kuping kita itu orgasm itu apa sih ya? Intinya membuat kita itu terlena lah, terlena bahasanya. Dan video kali ini aku ditemani sama Teneng. Ini wajib kalau dan ini. Kelihatan nggak sih Kelihatan nggak? Ini air lemon. Air lemon dan popcorn aku baru beli tadi di warung. Ya enggak sih, emang ada aja gitu, nggak disengaja, ya udah lah ya. Kalau kita lihat dulu sedikit perbedaan dari tahun lalu. Kalau dilihat dari konteksnya, konsepnya ini seperti bertemakan alam ya. Kelihatan dari sini ada pohon-pohon, bunga-bungaan, dan masih ada pintu yang dimana di situ. Kalau tahun lalu kan Skinny Indonesian 24 yang keluar, maksudnya yang mengundurkan diri gitu kan. Dan dari YouTube kebetulan
Itu tahun terakhirnya. Nah sekarang ada gambar lagi tapi kayak anak kecil atau siapa itu ya, apa pemain timnas lari, nggak tahu sih, tapi soalnya kan gerakannya kayak lari atlet gitu loh. Video ini sudah ditonton lebih dari 4 juta dan dari satu hari. Kita lihat aja langsung. Oke, kita lihat sama-sama. 3. Scarlett itu kualitas. 2. Ini kalau aku udah nggak kenal, ya maaf ya, aku nggak nonton semua YouTuber soalnya. Indonesia. 1. Tes, suaranya aman. Oh, depannya sama kayak aku. Aku endingnya kayak gitu, mirip depan doang tapi. Sumpah, lihat kayak apa di mana tuh. Ini siapa ya? Bayi bukan sih? Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, Mbok. Waktunya dipakai untuk belajar gitu, biar jadi orang. Iya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Dek, Ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, Ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu. Bukan mata, tapi hati. Tinding guys. Tes, suara lagi, tes. Dek. Dek. Cantik kan? Wih, Bang Jerome. Baru Atu yang lu kenal. Woi, Bang Radit sama Pansa. Wih, Fadil. Bang Fadil.
best meal. Wih, keren keren. Visi foya, visi foya. Don't blame bosku. Ini apa sih? Gue gak main TikTok soalnya. Tapi sering ada. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Gue tahu itu. NFT-nya coy, kripto masuk YouTube Rewind. Yes. Kenapa? Mana yang sakit? Bisa nggak? Bisa.
Ada yang sakit? Mana? Apanya? Gak apa-apa. Apanya? Gak apa-apa. Tes. God damn, man. God damn. Tes dulu suara. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang. Mas intamu
Masih ada ternyata. Shit, man. Dalam. Semua inisiator lah, sumpah gue spiritus. So deep man, deep bro. Shit man. Ya, di OBS kepotong, Scar doang. Ya berarti tadi ada beberapa footage yang kepotong, ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalian bisa nonton langsung lah di Indonesian YouTubers. Jadi tinggal ini. Sorry nih Bang Chan ya, aku mungkin akan potong di footage-nya. Kata terakhir.
best. The best. Oke, kita sumpah. Yang pertama mau gue katakan untuk YouTube Rewind 2021 itu ini benar konten terbaik tahun ini. Nggak ada lagi. Percaya atau tidak? Sebelum gue tadi nge-react video ini, gue sempat searching dulu beberapa referensi dari youtuber yang kayak tren tahun ini apa sih gitu, jangan sampai nanti pas gue nonton gue nggak tahu gitu kan. Dan jadi gue cari trennya gitu kan, karena emang gue tahu secara konteks YouTube Rewind itu pasti isinya adalah tren tahun itu di YouTube gitu kan. Dan sebelum kesana, gue mau cerita dulu kalau gue itu adalah seorang guru. Dan kalau kalian seorang guru, kalian pasti tahu bahwa dunia pendidikan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Gue selalu sampaikan itu, dan nggak baik-baiknya gimana. Jadi esensi dari pendidikan itu menurut gue sekarang sedang tidak menjadi pokok utama dari terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Dan itu mungkin gak semua guru paham. Gue adalah salah satu yang gue merasa gitu loh peduli akan hal itu, dan gue sering mengutarakan itu lewat tulisan gue. Kalian bisa cek di IG gue di Creepy Kitties tentang eksistensi pendidikan, tentang pentingnya pendidikan, dan apa yang mau gue sampaikan itu tersalurkan lewat videonya Bang Chan. Kita bedah sedikit alurnya ya. Dan kita lihat nih, pertama ini kan tadi ada ibu ini kan seorang guru ya, dan punya anak yang mungkin sedikitnya kecanduan dengan konten digital. Bukan kecanduan ya, maksudnya sudah ketergantungan sampai dia merelakan uang jajannya untuk dibelikan kuota. Dan ibu ini minta anak ini, udahlah kamu harus memikirkan masa depan kamu. Dan anak itu meyakini bahwa masa depannya ada di YouTube, ya kan? Dan dia pengen merubah nasibnya itu di YouTube. Di sini ditayangkan YouTube Rewind 2020, yang dimana isinya adalah Bang Chan juga tidak peduli tidak mempermasalahkan hal itu. Kita lanjut lagi, anak ini sudah masuk ke dunia yang, nah ini momen yang satu poin mewakili pesan gua, bahwa banyak orang tua yang menyalahartikan konten digital di luar sana. Gue tidak menyalahkan, karena banyak konten creator yang tidak mewakili esensi dari konten digital yang gue kenal, at least yang ada di sini, Bang Chan, Aulion, dan beberapa konten creator yang menurut gue quote and quote itu adalah konten creator. Jadi kayak dipandang sebelah mata, salah satunya oleh si ibu guru, gitu kan. Ternyata apa yang dia lihat itu tidak sepenuhnya apa yang diwakilkan. Itulah pokoknya ya. Sumpah gue speechless, karena ini mewakilkan gue banget, men. Nah, terus ya ini adalah, ya di sini adalah beberapa tren yang tren tahun ini ya. Ada konten kuliner, dan yang gue senang, tren-tren yang diangkat di sini adalah tren-tren yang sifatnya apa ya, kreatif. Gue bisa bilang kreatif, dan menghancurkan stigma negatif. Gue speechless pas lihat Bang Arif pegang ini. Hal baik apa yang kamu lakukan hari ini? Kenapa? Karena gue di sekolah selalu menggaungkan hal ini. Bahkan ada satu program sekolah gue yang di sekolah gue yang gue usul ini harus diadakan. Apa? Itu adalah program building karakter, yang dimana di dalamnya itu anak harus menuliskan hal baik apa yang kamu lakukan hari ini. Hati gue terenyuh cuy nonton ini. Kayak ini Bang Chan kok tahu hidup gue gitu. Dan yang gue seneng nih, Barahel, ya gue seneng. Ya ini itulah, jadi dicis bahagia lah ya.
di shoot di YouTube Rewind. Tiap tahun ada pernikahan di YouTube Rewind ya. Tahun lalu bangka. ini gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin tren TikTok ya. Dan nah, disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa ini deep man, hari-hari ini? deep banget. Pak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapat Ini tentang korbannya. genderisasi, Masalahnya gender, mempunyai cita-cita. itulah pokoknya. Kami juga layak mempunyai Intinya mimpi emansipasi yang menjadi wanita, realita. terus Memenuhi kulit potensi hitam dan diri kulit putih. agar menikmati hidup Ini yang tentang berarti. hak dan kewajiban. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan Apa? Nah, yang Bahwa gua limbah sedikit medis yang agak ini membunuh di sini. menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia Yang gua agak ini Muncul kan adalah karena poin banyak dari hal. Bang Firsa Bersari. Salah satunya Iya kan? adalah efek pandemi yang Nah, mengalihkan efek perhatian pandemi. Kalau gue boleh komentar sedikit, apa yang diresahkan dari teman-teman di sini, Kak Maudi dan teman-teman yang lain, tidak sepenuhnya boleh menyalahkan pandemi, karena menurut gue dimulai dari awal keresahan gue tentang pendidikan itu bukan dari pandeminya, bukan dari belajar online, tapi kesadaran orangnya, dan itu sudah membudaya gitu loh. Kalian bisa lihat deh, gue selalu ngomong ke orang, kalian bisa lihat orang-orang di sekitar kalian, nggak usah ngeliat adik lu deh, adik kalian di rumah lebih milih mana, gadget atau buku. Bukan masalah gadgetnya, ini gue bukan membicarakan konteks digital seperti ini, gue bicara tentang konten-konten yang mungkin bisa nge-trigger dia dan tidak bermanfaat gitu kan. Nah pasti kan milih HP dong, iya nggak sih? Nah mereka milih HP karena apa yang di dalamnya itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang dia inginkan itu lahir dari apa yang dia lihat dan dia amati. Sayangnya yang diamati di Indonesia adalah konten-konten yang jembo ya itulah. Jadi menurut gue konteks Bang Firsa Besari bilang itu besar-besar kan, gue takut salah. Mohon maaf ya Bang kalau salah Bang ya, abang gondrong lah pokoknya. Kalau bicara tentang pandemi, tidak sepenuhnya salah pandemi, karena pandemi merugikan kita semua. Tapi kalau bicara tentang konteks apa yang dirasakan di sini, menurut gue tidak sepenuhnya salahkan pandemi, tapi ke mindset orangnya. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak ini selalu gue keluhkan. Kayak anak-anak tuh tahu nggak sih kalau kita mau level up, mau grow up itu ya butuh informasi baru yang dimana secara umumnya kita dapatkan dari belajar gitu loh. Nah yang gue amati sekarang di sosial media, kayak mau itu sosial media, mau itu game, mau itu kreatornya, itu hanya berkutat di situ aja. Cinta, game, bucin, malam minggu, terus sok-sok edgy dengan sok tua, maksudnya tuanya itu ya tua dewasa, maksud gue sosok dewasa. Ya game tentang bego, ya gitu-gitu kalimat-kalimat yang sampah menurut gua, yang ya mereka nggak kreatif gitu doang gitu kan. Nah itu melahirkan budaya baru di anak-anak. Ya akhirnya anak-anak ya hanya taunya itu aja, pengetahuan mereka, referensi mereka ya itu aja, karena menurut mereka itu yang benar. Paham gak cuy? Nanti akan dijawab di scenes berikutnya. Ini ketika anak muda, nanti gue pecah lagi. Gue mau percepat ke sini. Gue mau buru-buru menjawab. Ini konten tergokil. Ada yang gue mau memecahkan dari teori gue ya. Di tengah-tengah ada seorang guru yang dimana di sininya ada emas berlian, dilindungi oleh 4 orang berbaju warna merah, ya kan? Dan di sekelilingnya adalah orang-orang yang menggunakan baju dengan tulisan 2M. Apalagi nah, di sini
Intinya adalah orang-orang yang menggunakan baju berlabelkan angka. Gua tersadar di konten ini maksud dari apa yang disampaikan. Menurut gua sangat bersemangat dengan konten ini. Menurut gua di sini Bang Chan berupaya menyampaikan bahwa ada satu hal yang berharga yang akhirnya harus dikorbankan untuk orang-orang yang memperebutkan angka, terutama harta, gold, ya kan? Dan ya orang-orang yang di sini bisa diasumsikan sebagai orang yang gila, bahkan buta, karena dia tidak pandang bulu apa yang direbut, apa yang dikorbankan. Karena yang dikorbankan di sini adalah guru ya, konteksnya kan guru, orang berharga, ya kan. Nah, yang di sini adalah orang-orang yang gua kenal dengan konten yang wow. Ada Nesi Judge, ada Bang Denny Sumargo, basket sombong, dan ada beberapa konten creator lain. Yang gua kenal salah satu tuh si TP 46 kalau nggak salah. Nah, di situ gue berasumsi bahwa di sini Bang Chan mau menyampaikan nggak semua konten creator yang menghasilkan itu menempuh jalan yang benar. Karena kadang-kadang mereka harus mengorbankan hal yang berharga untuk mendapatkan uang. Menurut gue. Contohnya apa? Ini gue sebel banget. Gue belak-belakan aja kemarin. Waktu itu gue pernah nonton video, ada satu konten creator gede, dia sombong katanya, buat apa sekolah, ujung-ujung jadi karyawan. The fuck man. Nah ini gambaran lu gitu loh. Lu memperebutkan, maksudnya lu mengambil notabene hak orang, hak untuk belajar, hak untuk berkembang, hak untuk mengembangkan intelektualnya dengan menonton lu yang gitu loh. Ngerti nggak lu? Ya lu dapat duit dari apa ya? Karena YouTube senang dengan orang yang bisa bikin crowd gitu loh. Nah, tapi lu gitu men. Lu tuh sadar nggak sih kalau lu tuh ngerusak gitu? Menurut gua gitu. Ini yang disampaikan oleh Bang Chan menurut gua ya, jangan baper. Karena jelas banget. Nah, setelah orang mendapatkan emas ya mereka mundur gitu. Mereka berpesta karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Epic bro. Ini apa yang mau gue sampaikan banget. Dan ya kalau gue ya inilah yang momen tersedih sih, karena gue mengalami juga tahun ini. Oke, sekali lagi gue mau tepuk tangan buat Bang Chan. Gue sangat speechless dengan konten ini. Pertama nih, maksudnya setelah gue nonton ini tadi gue sempat menyampaikan aja apa yang ada di otak gue ketika nonton pertama kali gitu kan. Nah, sekarang kalau kita kelas balik, ini video the best man, keren. Alurnya mengandung banyak makna. Apa yang mau disampaikan bener-bener multi tafsir. Kayak ini tentang COVID jelas ya kan, dimana orang-orang yang menyembuhkan itu adalah orang-orang ber-APD, orang nggak boleh masuk, anak yang nggak boleh masuk, berarti kan COVID. Nah, ini menjadi hal yang sangat marak waktu di tahun ini. Salah satunya gue juga merasakan kehilangan ayah gue. Nah, ini tentang beberapa tren yang ada di Indonesia, tapi disisipkan dengan pesan yang mau disampaikan terkait dari karakteristik anak muda gitu kan, yang disampaikan tadi Mbak Najwa gitu kan. Nah, jadi yang disampaikan selain krisis ekonomi, selain krisis ini, tapi juga krisis moral dan krisis intelektual gitu kan. Dan itu gue senang banget karena gue memperjuangkan itu. Nih, kalau lo nggak percaya, bahkan ini gue hari libur tanggal 31. Nih, gue tunjukin, kelihatan gak sih? Nih, tanggal 31 ya, semoga kelihatan deh. Bahkan anak-anak gue tanggal 31 anak-anak gue ngirimin ngechat ke gue untuk
dia lagi bikin dia lagi bantuin masak anak ibunya. Kok di itu kelihatan agak mengerikan ya thumbnailnya. Gue bukain nih videonya dari Arsaka, salah satu anak kelas 1 Ar-Rahman, kelas 1. Tuh, anaknya lagi masak. Jadi waktu libur pun gue minta anak-anak untuk membantu orang tua dengan gue rancang 10 hari ini dengan kegiatan yang variatif, kayak main permainan tradisional, main bareng teman, berbagi segala macem. Itu gue lakukan untuk menyelamatkan karakter anak bangsa. Dan ini yang disampaikan banget sama Bang Chan. Ini sumpah epic, sumpah speechless man. Jadi selain menyampaikan tren, dan tren-tren yang disampaikan juga tuh keren banget. Kayak siapa Bang Salam dari Binjai itu sampai gue nggak tahu namanya, dia akhirnya nanam pohon pisang. Ih sumpah, kenapa? Kalau gue yakin itu lain kalau berpikiran pasti ya ada pohon pisang dia tonjokin. Ini tanam cuy, tanam ya. Aduh, gokil, sumpah gokil. Jadi yang disampaikan nih, sorry nih kalau gue ngomongnya ngacak-ngacak, sorry ya. Jadi intinya gue sangat appreciate dari videonya Bang Chan kali ini. Ini the best yang disampaikan banyak, dan gue sangat berterima kasih pada Bang Chan menjadi salah satu orang besar yang menyampaikan apa yang mau gue sampaikan, bahwa ini mungkin menurut gue gitu kan, Bang Chan menyampaikan bahwa nggak semua YouTuber atau content creator itu dipandang sebelah mata oleh orang tua, karena ada beberapa content creator yang keren, bagus, dan juga jangan memandang content creator yang gitu untuk anak-anak gitu. Dan akhirnya gue senang di akhir sini semua orang yang berpakaian angka ini akhirnya tersadar, dan ya akhirnya mereka menyuarakan satu suara hidup Indonesia. Ini konten gokil. Tapi gue tidak menemukan arti dari tanaman ini sih sampai akhirnya dijadikan ini kan, akhirnya dijadikan tema itu. Sorry Bang Chan, gue belum menemukan itu. Ya intinya itu dari YouTube Rewind. Nih gue mau kilas balik dulu. Tadi gue sempat searching tren, dan akhirnya gue berpikir ya pasti isinya tren lah gitu loh. Dan gue mau ngomong apa ya, karena kan pertama kali nih gue nge-react Rewind gitu kan. Gue mau ngomong apa ya, gue takutnya nggak tahu apa yang harus diomongin karena gue nggak ngikutin tren sepenuhnya gitu kan. Dan ternyata di luar ekspektasi cuy videonya. Dan itu gue banget, hidup gue ya itulah yang pesan yang bisa gue ambil dari Rewind 2021. Gue merasa bangga dan diwakilkan oleh para inisiator dari YouTube Rewind tentang keresahan gue, baik itu dari segi digital ataupun tentang apa yang sedang melanda di Indonesia lah. Dan akhirnya gue merasa bahwa ada orang lain yang berpikiran sama, walaupun bukan dari dunia pendidikan, tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu berjalan gitulah. Pendidikan itu nggak harus tentang tugas dan ini. Gue kadang nggak ngertinya kayak ada guru nih, sorry nih ya untuk yang merasa tertinggung, kayak anak datang ditanyain tentang tugasnya mana, ketika anak itu sedang, kita nggak tahu mental anak itu lagi gimana, dan tetap kita menagih tugasnya, kita omelin karena dia ngerjain tugas. Men, penting apa sih tugas itu gitu loh. Kayak itu doang yang lo bisa dari ngedidik gitu loh. Cuma bisa ngasih cuma bisa ngasih tugas doang ngedidiknya. Kalau nggak ngerjain tugas ya udah dihukum gitu doang, nggak bisa yang lain. Itu yang mau gue sampaikan, dan sayangnya tidak semua guru mengerti itu gitu loh. Ya mohon maaf mungkin, dan gue masih banyak belajar juga lah gitu terkait. Wah, gue banyak ngomong ini. Jadi gue masih terwakilkan oleh Bang Chan, dan semoga ini dari segala aspek ya. Gue nonton, gue sebagai anak kecil, gue sebagai orang tua, sebagai guru juga, gila emang di video mind blowing sumpah. Ya harapan gue dari
aspek sebagai seorang guru yang tadi gitu kan, bahwa esensi pendidikan itu penting dan jangan cuma nyalain guru, bahwa orang tua juga di rumah penting, bahkan yang paling penting adalah yang di rumah gitu kan. Karena percuma kita menanamkan hal baik di sekolah pun kalau orang tua tidak mewakilkan, tidak mengikuti dan tidak bekerja sama, ya udah tetap aja anak akan melihat yang di rumah gitu kan. Karena patokan benernya ya paling utama orang tuanya gitu kan. Dan dari segi orang tua melihat konten digital ya jangan pandang sebelah mata, bahwa tidak semua yang ada di konten digital itu negatif dan tidak semua yang ada di sekolah itu positif gitu loh. Sekolah dia utama pasti 90% positif, tapi ada beberapa yang lebih baik di digital, ada lebih baik ya ada digital, ngerti nggak? Jadi kayak ada beberapa kapasitas yang mungkin digital lebih menonjol dibandingkan pendidikan di sekolah, kayak perkembangan zamannya gitu kan. Karena kan kadang pendidikan tidak selaras dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ya kan, dan kadang apa yang diajarkan tidak bisa mengimbangi dengan kecepatan itu, sehingga akhirnya anak misleading, anak itu ya salah memahami, misunderstanding dan lain-lain gitu. Terkait orang tua itu, dan terkait anak-anakku tercinta Bapak tahu kalian nonton YouTube dan nonton TikTok segala macam. Bapak hanya berpesan bahwa tidak semua yang ada di sana itu adalah kebenaran. Gitu. Oke, mereka punya duit, oke mereka punya angka, oke mereka segala macam, tapi yakinilah bahwa tidak semua yang ada di sana itu diterima di masyarakat. Gitu kan? Masyarakat kenapa harus mengikuti norma masyarakat? Ya itu susah juga, itu bahasanya berat banget. Kamu tidak akan, seharusnya kamu belum membicarakan hal itu gitu kan. Intinya pilihlah masa depan kamu, utamakan masa depan. Mau lewat jalur digital pun Bapak ikut YouTube lewat jalur digital kan, berarti mau lewat jalur apapun yang penting kamu punya cita-cita dulu dan kejar cita-cita itu dengan baik gitu lah. Jangan cuma menaruh cita-cita terus ya udah kamu jalan ke kanan ke kiri kemana-mana akhirnya nggak ketemu dengan cita-cita. Intinya itu, ketika kamu punya cita-cita, gantungkan, kalau di film 5 sen itu gantungkan di depan mata, kejar itu. Mau kamu lewat TikTok, kamu mau lewat YouTube, kamu mau lewat game sekalipun, ada kan e-sport, dan mau lewat manapun, yang penting kamu taruh di sana dan yakini kalau kamu akan sukses, dan utamanya tidak merugikan orang. Itu jangan sampai kamu hanya menjadikan game, YouTube, TikTok itu hanya alasan bahwa kamu akan mendapat kesuksesan, tapi kamu tidak menemukan itu gitu loh. Kamu tidak menemukan jalannya, yang akhirnya malah merusak diri kamu, membuang waktu kamu sia-sia, dan ya gitulah. Itu yang mau Bapak sampaikan sebagai Bapak ini. Oke, itu aja yang bisa aku react dari video ini. Terima kasih Bang Chan sudah mewakilkan banyak aspek pendidikan, kesehatan, moralitas, dari aspek ekonomi juga, dari ketersinggungan. Keren loh, ini YouTube tapi menyinggung dirinya sendiri gitu. Konten creator YouTube menyinggung konten creator YouTube sendiri. Ini yang gue terima ya, nggak tahu maksudnya, tapi ini sih sudut pandang gue begitu. Itu aja, semoga harapannya apa yang disampaikan tadi bisa mungkin ya membekas sedikit, dan sukses buat Bang Chan, sukses buat Bang Alion, buat Kanasi Jazz, Kak Jovial, dan beberapa konten creator lain yang mungkin aku tidak tahu. Maaf, tapi aku respect sama kalian bisa bikin rewind sebesar ini. Tahun lalu aku berpikir kalau YouTube Rewind 2020 itu adalah yang terbaik dan tidak akan ada lagi, tapi ternyata ini yang terbaik bro. YouTube Rewind 2020 mewakilkan konten-konten digital yang berkualitas. Ini mewakilkan lebih dalam lagi dari itu, bahwa sudah tidak membicarakan konten creator ataupun kontennya, tapi membicarakan tentang sistem dan budaya yang berjalan di Indonesia. Gue Fajar Darmawan dari channel Creepy Kitis. Sampai ketemu di Rewind 2022. Semoga Bang Chan lagi yang bikin atau aku yang bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku sampai lupa punya popcorn, mana kebuka jadinya angin.